Saudara, pandemi COVID-19 sudah melanda Indonesia lebih dari 1 tahun dan semua sektor merasakan dampaknya, terlebih lagi sektor perekonomian. Nah, karenanya perlu komitmen bersama untuk memulihkan ekonomi dan salah satunya dengan gerakan Kita Bangkit. Kita Bangkit merupakan gerakan untuk menyatukan suara, menguatkan komitmen dan mendorong aksi nyata untuk memulihkan kembali kekuatan ekonomi Indonesia yang juga sekaligus mengatasi pandemi COVID-19 melalui situs kitabangkit.id. Nah, pagi hari ini saya akan bahasnya bersama dengan Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenko Maritim dan Investasi, Pak Odo R.E. Manuhutu, dan juga akan bergabung wartawan senior Kontan yang menyoroti masalah ekonomi, Cipta Wahyana, dan Chief Marketing Officer KG Media, Dian Gemiano. Saya sapa dulu satu persatu narasumber pagi ini. Selamat pagi. Pagi, Glory. Selamat pagi. Baik, hari ini tentu kita ingin ada satu optimisme begitu ya, semangat bagaimana di tengah pandemi COVID-19 ini ekonomi dapat kembali bangkit. Nah, tapi sebelumnya saya mau ke Mas Cipta terlebih dahulu. Mas, pandemi COVID-19 ini sudah berlangsung setahun lebih. Seberapa parah dampaknya bagi perekonomian Indonesia? Glory, dalam istilah ekonomi ya, itu ada kejadian-kejadian yang nggak terduga, itu sering muncul, itu sering disebut sebagai black swan atau angsa hitam yang kita tidak tahu kapan munculnya. Nah, pandemi ini merupakan salah satu angsa hitam yang muncul tiba-tiba, jadi mengejutkan semua orang. Ibaratnya itu kalau kita sering bilang ekonomi kita itu selama ini sedang melaju di jalan tol gitu ya, karena pertumbuhannya tinggi 5%. Sampai tahun lalu masih sampai 2019 itu masih 4,9%. Jadi lagi ngebut, tiba-tiba cuaca buruk harus berhenti, rem mendadak. Nah, bisa dibayangkan akibat guncangannya ya memang besar. Karena setelah itu, setelah kita bisa belajar mengendalikan, kita lanjut jalan pun jalannya hanya separuh kecepatan gitu. Jadi dampaknya itu bahkan mungkin ya untuk generasi kita ini mungkin salah satu istilahnya sebenarnya krisis kesehatan yang menimbulkan dampak ekonomi terburuk lah sepanjang generasi kita, dalam hal misalnya kita bilang cakupan global, luas dampaknya, dan juga dalamnya luka yang diakibatkan gitu ya. Sekedar menyebut angka, misalnya tahun lalu ya 2020 ekonomi kita itu kembali minus 2,07%. Padahal selama berpuluh tahun kita nggak pernah minus, bahkan melaju cepat, tadi saya bilang 6-5%. Lalu yang lain lebih kecil lagi, misalnya pengangguran. Pengangguran naik juga, pengangguran terbuka sampai Agustus tahun lalu itu naik jadi 7%. Lalu 29 juta angkatan kerja terdampak. Yang paling utama ada 2,5 juta menjadi pengangguran, lalu 24 juta juga orang ada pengurangan tenaga kerja. Nah, yang terakhir ini UKM nih. UKM itu menurut asosiasi ya, tahun lalu tuh ada sekitar mungkin kurang lebih hampir 30 juta UKM yang terpaksa gulung tikar karena dampak COVID. Jadi bisa dibayangkan dampaknya memang sangat besar begitu. Ya, baik. Mas Cipta, tadi kita sudah dengar ya dari apa yang digambarkan begitu ya, ekonomi di 2020 tidak begitu baik. Tapi tahun ini ada vaksinasi, kemudian ada pemulihan yang sudah mulai dilakukan. Saya ke Pak Odo dulu. Pak, apa saja program pemulihan utamanya nih untuk sektor pariwisata, UMKM, dan ekonomi kreatif yang juga dapat menumbuhkan industri dalam negeri? Karena diharapkan ini salah satunya yang bisa bangkit begitu. Pak Odo, masih terdengar suara saya, Pak? Sorry, mohon maaf ya. Ya, Pak Odo, tadi kita dengar bahwa 2020 kurang baik kondisi ekonominya. Nah, bagaimana pemulihan dapat dilakukan di tahun ini ketika vaksin sudah ada untuk sektor pariwisata, UMKM, ekonomi kreatif? Baik, terima kasih Ibu Gloria atas kesempatannya. Jadi mungkin yang dapat kami sampaikan adalah melanjutkan apa yang telah dicapai tahun lalu untuk proses gerakan Bangga Buat Indonesia, yaitu untuk onboarding UMKM ke ekosistem digital. Tadi Pak Cipta menyampaikan ada yang beberapa banyak UMKM yang gulung tikar. Itu mungkin yang sifatnya tradisional. Namun kita lihat justru yang masuk ke dalam ekosistem digital justru mengalami peningkatan. Dan pada bulan lalu saja, pada bulan Maret kita melihat ada lebih 570
3.000 UMKM yang baru onboarding. Jadi untuk tahun ini saja total mencapai 1,5 juta UMKM IKM atau artisan Indonesia yang onboarding, dan kita lihat penjualan mereka cukup naik cukup besar dan untuk bulan lalu pada bulan Maret penjualan yang paling terbesar adalah untuk kuliner, fashion dan perlengkapan rumah. Nah pada bulan itu hanya untuk bulan Maret, tapi untuk khusus untuk pada saat bulan Maret ada gerakan bikin khusus di NTB. Itu kita melihat barang-barang yang banyak dijual adalah kuliner, aksesoris dan tas wanita. Jadi secara ya memang ada penurunan di satu sisi, tapi di sisi lain kita melihat justru terjadi antusias yang luar biasa untuk berjualan secara online. Dan saya sendiri sekarang secara pribadi lebih senang belanja online, lebih praktikal dan juga hidup lebih mudah. Dan untuk bulan ini dan bulan depan pemerintah merencanakan mengeluarkan stimulus untuk mendorong masyarakat untuk membeli produk-produk dalam negeri. Salah satunya dalam bentuk gratis ongkir dan juga diskon produk-produk dalam negeri. Jadi saya kira yang kunjungan utama adalah kita bersama-sama sebagai anak bangsa untuk mulai membeli produk-produk dalam negeri, tidak dari ujung kaki sampai baju seperti yang pakai Pak Cipta dan Pak Gemi pakai baju batik. Nah, itu mungkin hal yang sederhana tapi akan sangat membantu. Baik, jadi ada kemudian dorongan begitu ya untuk masyarakat bisa menggeliatkan ekonomi melalui cinta produk sendiri gitu, produk dalam negeri. Nah, kalau saya ke Mas Gemi saat ini, karena ini juga tepat, ada gerakan untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional, Kita Bangkit. Nah, seperti apa Mas Gemi, bisa diceritakan Kita Bangkit ini menjadi solusi untuk bisa menggeliatkan kembali ekonomi di tengah pandemi COVID-19 ini? Ya, thank you Glory. Seperti tadi Mas Cipta katakan, Kita Bangkit itu lahir dari situasi 2020 yang berat untuk bangsa Indonesia gitu ya. Dan dari situ setahun itu sangat berat, ekonomi, kesehatan, termasuk segala sisi kehidupan kita, sosial berinteraksi kita berubah, cara kita berinteraksi berubah. Nah, namun juga 2020 telah memberikan pelajaran yang baik untuk kita untuk survive gitu. Nah, sekarang di tahun ini saatnya kita memang harus bangkit dan ikut serta memulihkan ekonomi bersama pemerintah gitu ya. Jadi gerakan Kita Bangkit ini adalah sebuah gerakan tadi yang seperti Glory katakan sebelumnya adalah untuk menyatukan suara, memantapkan komitmen dan aksi nyata, gerakan aksi nyata untuk turut serta membantu pemerintah untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Nah, ini aksi, jadi Kita Bangkit ini adalah gerakan sederhana tapi real action gitu, Glory. Nah, ya. Jadi nanti seluruh masyarakat bisa ikut di kitabangkit.id. Siapa saja yang bisa ikut, Mas Gemi, dalam program ini? Karena ini sifatnya gerakan kolektif, jadi makin banyak lapisan masyarakat yang bergabung, ini akan makin masif gerakannya. Jadi semua lapisan masyarakat diharapkan yang ingin melihat perubahan lebih baik, lebih cepat, gitu ya, diharapkan ikut serta dalam gerakan Kita Bangkit ini. Dan itu sangat-sangat mudah, gitu ya, tinggal mengakses kitabangkit.id dan di situ sudah ada instruksinya gimana caranya berpartisipasi dalam gerakan ini. Baik, jadi semudah itu untuk bisa mengambil bagian secara aktif ya dalam program Kita Bangkit.